Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Santriwan dan santriwati yang mulia, kenapa Tengku memperlakukan kalian di Bulis itu seperti orang tua kandung memperlakukan anaknya? Yang salah diberikan sanksi, dinasehatin. Bukan Tengku ingin dimuliakan. Dari dulu sudah Tengku sampaikan pada kalian, bukan haus kemuliaan, bukan ingin kalian puji-puji, juga bukan ingin kalian cium tangan, enggak juga. Jarang malah kalian bisa salaman sama Tengku, jarang. Apalagi kalau yang putri memang tidak ada sama sekali. Tapi supaya kalian belajar berbakti kepada orang tua. Kalau di Daya, kalian belajar adab, belajar ta'zim kepada guru, supaya saat kalian nanti kembali ke rumah, kalian menjadi anak yang baik, anak yang berbakti, yang beradab kepada kedua orang tua, kepada ayah kalian di rumah, lebih khususnya lagi kepada ibu kalian. Untuk kalian ketahui, manusia yang siap mati-matian untuk kalian, untuk kita, itu adalah orang tua kita. Lebih khusus lagi ibu kita, ibu kalian, mama kalian. Ibu kalian itu orang yang siap melakukan apapun untuk kalian. Terkadang hal-hal yang salah pun akan mereka lakukan untuk membela kalian. Maka malam ini Tengku mau titip pesan, kalian jadilah anak yang akan menggiring orang tua kalian ke surga. Jangan menjadi anak yang menggiring ayah dan ibu ke neraka. Andai seluruh dunia orang menyalahkan kalian, maka satu-satunya manusia yang akan tetap membela kalian adalah ibu kalian. Ini perlu kalian ingat. Maka jangan jadi anak yang menggiring orang tua kepada dosa. Jangan suruh orang tua untuk membela sesuatu yang salah. Itu sama halnya kalian ingin menjerumuskan orang yang paling berjasa dalam hidup ini ke dalam neraka. Dalam 10 ibu, dalam 10 orang tua seorang ibu, andai anaknya melakukan kesalahan, mungkin 50-50 akan komitmen menjaga agamanya, tapi 50% lagi dia akan membela anaknya walaupun harus berbenturan dengan agama. Na'udzubillah. Karena kasih ibu itu memang tidak bisa dibeli dengan apapun. Tengku sampaikan ini pada kalian. Sebagian besar dari kalian masih memiliki ibu, punya mama, maka jangan disia-siakan. Tengku 3 bulan terlahir ke dunia, ibu meninggal dunia.
tidak bisa membalas jasanya, membuat beliau tersenyum. Atas perjuangan yang Tengku buat. Berat sekali. Maka kalian sering Tengku ingatkan, jangan jadi anak yang jahat. Kalian belajar berbakti di Bulis, beretika kepada Tengku, kepada ustaz, kepada ustazah. Bukan kami ingin dimuliakan, bukan Tengku ingin kalian muliakan, kalian sanjung-sanjung. Naudzubillah, enggak ada. Supaya kalian belajar bagaimana menjadi anak yang baik, anak yang soleh. Maka jaga mereka itu dengan baik. Jaga ibu kalian itu, jangan sakiti hatinya. Jangan melakukan hal-hal yang bisa membuat hatinya bergemuruh. Sayang ibu. Ini beberapa, dalam 2 hari ini seorang ibu gak bisa tidur siang malam karena memantau status WA Tengku. Gak bisa tidur malam, mau tanya gak berani. Tapi karena yang Tengku tulis itu sesuatu yang memang datangnya dari hati, orang saat membaca merasakan ini ada sesuatu yang sedang terjadi. Semua orang tua gelisah, yang telepon, yang WA, ada apa? Jangan membuat hati orang tua itu terluka, sedih karena kita. Dosanya besar. Wallahi dosanya besar sekali. Kalian yang masih punya ibu belum tahu bagaimana sedihnya hidup saat sudah tidak ada lagi ibu, saat tidak ada lagi orang tua, mama khususnya. Kalian nggak tahu bagaimana rasanya. Sehebat-hebatnya kita, sepandai-pandainya kita, sekaya-kayanya kita, tidak ada artinya sama sekali bila sentuhan tangan orang tua itu tak bisa lagi kita rasakan. Kenapa Tengku berlaku seperti orang tua kalian kandung di sini, memperlakukan kalian tidak ada pemisahan antara si A si B. Gak pernah Tengku ngomong kasar dengan kalian, karena kalian akan mencontoh kepribadian hari-hari Tengku, kalian contoh. Kalau kalian mau Tengku maki-maki tiap hari, siapa yang tahu di sini? Tapi selama kalian di sini nggak pernah mendapatkan kata makian dari Tengku sekalipun. Wabil walidaini ihsana. Kedua orang tua itu harus dilayani dengan baik, harus ditakdimi dengan baik. Ibu kita itu perjuangannya 9 bulan kita berada dalam perutnya. Tidak mudah tuh. Tanpa henti, tanpa jeda, tanpa menit, detik pun tak akan lewat. Kita berada dalam perutnya yang sempit. Beliau tidur, kita tetap dalam perutnya. Jalan, kita dalam perutnya. Kemana-mana kita pasti bersamanya. Tidak sebentar, 9 bulan. Saat melahirkan, mempertaruhkan nyawa untuk kita. Seperti ibu Tengku sendiri, sakit beliau setelah melahirkan Tengku, sampai ajal datang menjemput.
Siapa yang sanggup balas? Amal apa yang bisa kita lakukan untuk membalas pengorbanan ini? Tidak ada. Hanya akhlak yang baik, menjadi anak yang baik, berbicara baik, baik bengeh-bengeh, wadah berhabangan mak. Wala taqul lahuma uff. Jangan menyahut mereka dengan kata-kata uff. Wala tanharhuma. Jangan meninggikan suara saat berbicara dengan orang tua. Wa qul lahuma qawlan karima. Berbicaralah kepada mereka itu dengan kata-kata yang lemah lembut. Ini kalian besok jumpa ibu, jumpa ayah, tampilkan akhlak yang baik. Tunggu dari didik kalian akhlak siang malam. Kalau kalian mungkin jadi anak yang baik, berbakti kepada orang tua, kalau Allah memberikan fadilah amal fahala untuk kami ini, untuk tengku-tengku, untuk ustaz-ustaz, mudah-mudahan itu menjadi salah satu sedikit oleh-oleh atas pengorbanan ibu tungku yang dulu saat melahirkan sampai harus meregang nyawa. Jangan menjadi anak yang menjadi asbab orang tua tergiring ke neraka. Lebih-lebih anak putri. Karena memang sudah disampaikan jauh-jauh hari dalam Islam, seorang anak perempuan itu bisa menjadi jalan bagi orang tua untuk menuju syurga Allah, tapi juga bisa menjadi penyebab orang tua masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua pasti akan melakukan apapun. Kalian minta dibela, padahal salah. Orang tua karena sayang pada kalian, karena cinta pada kalian, mereka akan melakukannya. Aku teringat satu cerita bagaimana orang tua cinta pada kita itu. Ada seorang ibu yang memiliki seorang anak, sudah hidup sukses di kota, punya keluarga, punya uang, punya rumah, tapi udah sebulan gak ada kabar ke ibunya. Akhirnya ibunya tersebut menelpon, "Assalamualaikum nak." "Waalaikumsalam bu. Bagaimana kabarmu, sehat?" "Alhamdulillah mak, sehat." "Kamu sudah punya rumah nak?" "Alhamdulillah bu, sudah punya rumah." "Alhamdulillah, doa saya diterima Allah." "Doa saya selalu untukmu supaya engkau dimudahkan rezeki, bisa punya rumah." Seminggu kemudian ibu telepon lagi, anaknya enggak telepon. "Assalamualaikum nak." "Waalaikumsalam mak. Bagaimana kabarmu?" "Alhamdulillah mak, baik." "Bagaimana kabar anak istrimu?" "Alhamdulillah mak, istri saya sehat-sehat. Anak-anak saya pandai-pandai, dapat ranking." Ibunya menjawab, "Alhamdulillah, doa saya diterima Allah."
Saya selalu mendoakan engkau punya keluarga yang bahagia, punya istri yang baik, punya anak-anak yang soleh dan saleh. Seminggu kemudian ibunya masih telepon lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarmu nak? Sehat? Sehat. Nak, tadi saya di pasar jumpa sama kawan kamu. Dia menceritakan banyak hal tentang kamu. Kamu udah sukses, kamu udah punya rumah, kamu mapan. Dan tadi kawanmu juga cerita kalau kamu baru beli hewan kesayanganmu, kucingnya. Dia cerita tadi, kawanmu cerita kamu beli kucing yang mahal, kucing Persia yang mahal 40 juta. Ibu dengar kamu beli dari luar negeri. Betul nak? Dalam satu kisah disebutkan anjing. Iya mak, betul, saya baru beli kucing atau anjing dari luar negeri, bagus sekali. Iya mak, 40 juta. Apa dijawab oleh ibunya? Nak, ketahuilah olehmu, ketahuilah mungkin ini pesan mak kepadamu. Mungkin mak akan meninggal dunia tidak lama lagi. Seandainya Allah memberi kesempatan kepada mak untuk terlahir yang kedua kalinya, nak, mak mau minta sama Allah agar dilahirkan menjadi seekor anjing. Ingin terlahir sebagai anjing. Biar mak bisa berada di rumahmu, bisa dekat dengan kamu setiap hari, melihat kamu bahagia, melihat anak istrimu bahagia. Begitulah gambaran orang tua kita untuk kita. Andai harus menjadi binatang pun mereka rela. Yang penting bisa melihat kita bahagia, kita senang. Mereka enggak mau peduli, mereka mau jadi siapapun, mau dihina orang, mau dikata-katain orang, bahkan mau menjadi anjing pun mereka mau, asalkan bisa dekat dengan kita, bisa hidup bareng dengan kita. Pelajaran ini saat kalian pulang ke rumah besok, kalian jangan lebih mementingkan orang di luar sana daripada ibu kalian. Jangan kalian pulang, kalian duduk dengan orang lain, habiskan waktu dengan orang lain, tapi ibu kalian tidak kalian pedulikan. Kalian bukberlah, buka puasa bersama dengan orang di luar sana. Berbuka puasa dengan ibu itu pahalanya besar. Aku titip pesan
pada kalian. Kalian di sini belajar menjadi anak yang baik, anak yang berbakti. Kalian belajar ke tengku-tengku di sini, ke ustaz-ustazah di sini, bukan kami ingin dimuliakan, supaya tertanam dalam benak kalian bagaimana menjadi anak yang baik itu. Saat kalian kembali ke rumah, kalian menjadi anak yang dicintai orang tua. Teguh sering sampaikan pada kalian, kalian jadi orang tidak pandai enggak apa-apa. Kalian tidak punya ranking enggak apa-apa. Hafalan kalian sedikit tidak masalah. Yang penting kalian punya adab, punya akhlak. Itu yang penting sekali. Ini malam terakhir program Ramadan tahun ini. Program Ramadan ini program wajib, bukan dibuat asal-asal. Semenjak bulis pertama di Melabuh, setiap orang tua masukkan kalian ke sini, itu dah ada surat pernyataan di awal. Salah satu poinnya di poin 3 atau 4 program Ramadan. Jangan gara-gara satu orang rusak sistem. Ini yang kelas 2 sekarang akan naik kelas 3. Jangan nanti buat masalah tahun depan, kami enggak ikut program, begana cari-cari alasan, kalian mempengaruhi orang tua. Naudzubillah, jangan. Besok silakan pulang ke rumah masing-masing, tampilkan diri kalian sebagai anak yang betul-betul orang tua bangga kepada kalian. Mulai jaga lidah dengan baik, ngomong dengan lemah lembut ke mak, ke ayah. Jangan meninggi suara di depan mereka. Buat lucu boleh supaya mereka bisa tersenyum, tapi jangan sampai bahasa kalian lebih tinggi dari suara mereka. Jangan ngamuk-ngamuk dengan orang tua. Jangan banyak kali minta. Mungkin orang tua enggak mampu, kita udah minta sekali, 2 kali, udah berarti beliau belum mampu. Jangan memaksa. Jangan jadikan ayah ibu sebagai babu kita. Jangan giring mereka ke neraka Allah Subhanahu wa taala.